Ya, adik-adik kita mau mulai ini. Sebelum kita mulai nih, seperti biasa ada beberapa poin yang harus adik-adik perhatikan. Next, Kare. Ya, Kak. Nah, yang pertama untuk format penulisan nama itu nama /kelas /sektor. Contohnya itu GB AK sektor 12. Lalu adik-adik dalam mengikuti IMPA ini diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Karena kan kita mau ketemu sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Benar banget. Lalu adik-adik menyiapkan Alkitab, kidung ceria, celengan persembahan, dan uang persembahannya. Lalu pastikan gadget dan koneksi internet berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya apa nih, Kare? Iya, adik-adik selama ibadah, adik-adik di-mute dulu ya mic-nya, tapi kameranya boleh tetap nyala dong ya. Nah, kecuali waktu kita puji-pujian, adik-adik boleh tuh dinyalain mic-nya. Terus selama kita ibadah, nah adik-adik kalau bisa jangan coret-coret Zoom-nya ya, kayak kita lagi nyanyi loh, kok udah dicoret-coretan, nggak kelihatan liriknya nih, wah bagaimana nih. Nah, terus kok selama IMPA, berbahagialah adik-adik yang terus menyalakan videonya ya, biar kakak-kakaknya bisa lihat, terus teman-teman bisa lihat, biar kita saling kenal satu sama lain. Karena tak kenal maka tak sayang. Terus apa lagi nih Kak Jerry ini? Masih di mute Kak. Maaf Kak. Masih di mute Untuk Kak. adik klien kelas Batita kan udah nggak ada di sini ya, dan kelas TK juga didampingi orang tua. Lalu yang selanjutnya mengambil sikap duduk yang baik dan terlihat di layar. Jadi jangan cuma ada yang cuma kelihatan hidungnya doang, ada yang matanya doang. Nah, kelihatan sakitnya. Iya, Nah, itu baru mantap. benar banget Kak Jerry. Oke, sekarang kita mau mulai IMPA kita. Kita masuk dalam 1 dulu. 1 dulu dimulai. Satu dulu selesai. Nah, adik-adik kita mau menyanyikan lagu pujian nih. Anak-anak Allah. Yesus. Ya, kita mau nyanyi apa nih Kak Jerry? Kita akan nyanyi Ku Mau Pergi IMPA. Pasti sudah hafal semua kan adik-adik? Masih ada dulu, kita bangkit berdiri, kita nyanyi. Adik-adik stop gak nih? Oh, masih pada gerak ternyata Kak. Kalau dulu pas IMPA kalau gerak ini kan dapat kesempatan nyanyi sendiri di depan kan. Kalau sekarang gak apa-apa deh Kak karena online. Iya nih. Oke, selanjutnya kita mau menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah.
selanjutnya kita mau masuk dalam doa pembukaan. Mari kakak-kakak dan adik-adik kita satukan hati, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berkata di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau sudah boleh mengumpulkan kami pada saat ini untuk mengikuti IMPA untuk hari Minggu ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selanjutnya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau ngapain lagi nih? Kita mau ngangkat pujian, Kak. Iya, pujian. Ambil dari Hidup ceria nomor 18. Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Ya, kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya, boleh diambil, dibuka dari Mazmur 11 ayat 4 sampai 7. Kita akan baca secara berbalasan ya adik-adik. Kakak akan membaca tulisan yang tercetak keluar dan adik-adik dan kakak-kakak yang lain membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 11 ayat 4 sampai 7. Sudah pada ketemu belum adik-adik? Sudah, Kak. Udah. Udah, Kak. Ya, udah, kita langsung baca aja ya. Mazmur 11 ayat 4 sampai 7. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tahtanya di sorga, Tuhan tahtanya di sorga, mari Amin. orang memuji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya, demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini adik-adik. Perkembangan jangan lupa nanti dititip aja ke orang tua ya, kalau gereja di masukin aja di yang biasa. Adik-adik boleh silakan duduk, kita masuk dalam kesaksian. Ya. Nah, seperti biasanya adik-adik, ada yang mau memberikan kesaksian pujian nggak? Iya. Kesaksian pujiannya bisa dalam bentuk nyanyian atau mau puisi atau mau menceritakan kebesaran Tuhan, bisa juga ya Kak? Ya, Bisa kamu yang nari juga boleh. Boleh banget nari. Baik, adik-adik ada yang mau kasih kesaksian pujian nggak untuk Tuhan pada hari ini? Kalau ada langsung dinyalain aja kamera sama mic-nya. Ayo, siapa? Mau pergi IPA, mau berdoa.
Itu mau bajakin man, mau nyanyi goyang lebih cepat. Lupa. Ayo, adakah adiknya yang mau kasih kesaksian pujian untuk Tuhan? Yo, adik-adik, gak usah malu ya. Putar ke kanan, putar ke kiri. Enggak, goyang ke kanan, goyang ke kiri. Goyang aja sendiri. Oma, lagu mau pergi impa gimana? Yang tadi, yang kayak di awal, Mas udah lupa. Belum 10 menit. Iya, yang tadi itu loh, Kevin. Jadi mau nyanyi lagu apa? Mau nyanyi Ku Mau Pergi Impa? Boleh, nggak apa-apa. Lagu yang tadi juga boleh. Oh, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Oke. Bagaimana adik-adik yang lain mau menceritakan kebesaran Tuhan dengan pujian? Ada yang mau atau- menceritakan kemarin yang Iya. lagi sakit sudah disembuhkan atau apalagi nih? Iya. Ada yang main FF apa bukan? Oh, enggak, Oh, itu bukan beda ya? kesaksian, Oh Kak. iya, salah. Iya. Lagi ya. Atau mungkin Banyak loh adik-adik, padahal tuh. iya, atau adik-adik mungkin ada yang sakit kemarin, cuman aku masih sakit sih, Kak, tapi puji Tuhan aku masih bisa impa dan beraktivitas. Dalam kelemahanku, Tuhan tetap bekerja. Ada yang seperti itu adik-adik? Ya, nggak usah malu-malu ya, Kak, ya. Iya nih, pada malu-malu kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Shalom Kak, Shalom Kak. Oh, shalom Boleh, boleh. shalom. Mana shalom kita lihat. Shalom Oh, iya. apa nih? Mau cerita Kak. Oh, boleh, silakan. Jadi minggu kemarin Shalom dari hari Senin sampai Jumat ada ujian. Terus di hari Senin ada ujian bahasa Inggris. Sebelum ujian Shalom berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan hasilnya bagus. Luar biasa ya. Biasa, Emang kalau sudah Tuhan tolong, kalau sudah Tuhan bertindak, semuanya akan indah. Iya, Shalom Ya. selalu berserah, baru belajar ya Kak, berserah sama Tuhan dulu baru belajar. Nah, ada lagi Kak adik-adiknya mau kasih kesaksian pujian? Benar Ada, Kak. banget. Boleh, Matthew. Matthew mau nyanyi atau mau cerita? Cerita aja. Oh, Oke, cerita, boleh. Silakan Matthew. Bukan cerita FF tapi ya. Iya. Jadi sebelum minggu lalu kan aku belajar dulu. Ada pelajaran yang paling aku nggak suka itu science IPA. Jadi aku sebelum belajar berdoa dulu. Pas sudah ulangan, karena aku udah belajar, aku jadi bisa ngerjain soal IPA-nya lancar. Jadi ada susah-susah dikit tapi masih bisa lah. Lebih keren banget ya. Iya nih, Luar biasa, puji Tuhan ya. keren. Iya, adik-adik, kalau menceritakan kebesaran Tuhan itu, kalau misalnya Kak, aku udah belajar tapi nilai aku masih jelek, Kak, nggak apa-apa. Berani aja adik-adik, karena ada banyak orang yang berhasil juga, walaupun akademisnya jelek adik-adik. Nah, ada lagi adik-adik mau cerita atau mau nyanyi? Ada lagi. Pada diem semua nih Kak. Pada diem semua ya. Kenapa ya? Emang belum pada sarapan? Atau emang nggak ada yang ngerasain gitu pertolongan Tuhan? Wah, nggak mungkin Ada, banget Kak, cuman itu. malu-malu mereka, Kak. Oh, cuma malu ya Kak ya? Kelihatannya sih malu. Masa udah rajin ikut IMPA masih malu juga, nggak kenal teman-temannya. Kalau malu tetap nggak apa-apa, tutup mata aja, yang penting on cam. On cat, kayak online cat gitu.
Ya udah, kalau nggak ada lagi, mungkin kita lanjut aja ya, Kak. Boleh, Boleh, kesaksian Kak. ujian yang lainnya bisa minggu depan, disiapkan dulu. Depan, siapa tahu nanti minggu depan ada cerita-cerita lagi gitu. Iya, ditunggu ya adik-adik Kak, karena Ditunggu kita adik-adik menggunakan- kesaksian pujiannya di minggu yang akan datang. Oke, selanjutnya kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Coba kakak minta tolong dulu. Rere deh, tolong bantu bacain dulu tuh, ada di slide, bacain dulu ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Bunyinya bagaimana? 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya. Dan perintah ini kita terima. Jadi tinggal adik-adik tinggal ingat 3 kata penting aja. Perintah, mengasihi Allah, mengasihi saudaranya. 3 itu. Ingat. 1 menit langsung bisa. Iya, Ada yang kita sudah kasih bisa, Pak? kesempatan ya Kak. Sudah dikasih kisi-kisinya itu. Iya. Cara hafalin yang cepat. Mana tuh? Nah, tadi apa kisi-kisinya? Perintah, mengasihi Allah, mengasihi saudara. Tidak doang. Yuk adik-adik yang udah siap bisa langsung nyalain langsung raise hand ya. Kak, aku bisa Kak. Kalau yang bisa langsung bilang, Kak, aku Kak. Cuma jangan bilang aku Kak ya. Kak, sebutin namanya. Jadi kakak nggak bingung siapa tadi ngomongnya. Oh, sudah ngomong ya. Risto, Toto, Sebentar Kak, dikit lagi. sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Sedikitnya lagi itu berarti 3 detik ya. 3, 2, 1. Oke, apa? Oh, belum. Belum. Jadi buyar. Aduh, aku buyar lupa jadinya. Ayo Nathan, sepertinya sudah tersenyum-senyum, bisa nih kayaknya dia nih. Jonathan sudah bisa. Tampaknya ini di kamera sudah banyak yang komat kamit. Sudah semakin lancar. Matthew, silakan Kak. Matthew kalau begitu. Matthew. Hans. Oke, kamu sama. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Bagaimana Kak Raymond? Luar biasa. Mantap. Padahal baru bentar loh Kak ya. Iya. Lanjut, Hans. Kita mau dengar aksi Wah, dari ada Hans. lagi Alex nih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mengasihi sesama dan mengasihi saudaranya. Nggak apa-apa, udah mendekati, tapi luar biasa dia udah berani Kak. Luar biasa. Luar biasa. Oke, satu lagi Kak, kesempatan. Satu lagi, boleh Shalom, satu lagi. Shalom, Oh, Kak. boleh, Shalom, shalom. boleh. Akhirnya ada juga yang cewek. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Iya. Luar biasa. Adik-adik kakak ingatin lagi, jangan lupa dikirim videonya ya, walaupun sudah tampil hari ini, tetap bikin videonya paling lambat kapan Kak Rey? Paling lambat hari Kamis Kak. Betul. Kirim ke kakak-kakak sektornya Dan kirim ke masing-masing. Ya. kakak-kakak sektor masing-masing. Bukan kirim ke sekolah. Salah. Nanti nggak tahu kakak.
Baik Ya, adik-adik, kita sekarang mau mati nih. nah adik-adik kita lanjut lagi nih. Kita bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya. Ya, kita sebelum masuk dalam firman, kita mau menyanyikan Tuhan Kau Memanggil Aku bait 1. Musik. Adik boleh duduk kembali, kita masuk dalam firman Tuhan. Untuk sektor 1 sampai 8 akan dibawakan oleh Kak Raymond, sektor 9 sampai 16 oleh Kakak Jerry. Baik adik-adik sektor 1 sampai 8 tetap di main room ya sama Kak Raymond. Yang 9 sampai 16 sama Kak Jerry. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya adik-adik sektor 9 sampai 16. Kak, aku belum di-invite, Kak. Iya, kamu kan sektor Matthew sektor berapa? Ini Willy. Oh, Willy. Oh, sorry, kok sama ya? Willy sektor berapa, sayang? 13, Kak. Oh, 13. Ini deh, Kak Raymond masukin deh. Jalannya. Kak, aku nggak ngerti cara masukinnya. Kamu sektor berapa? 10, Kak. 10, bentar ya. Bentar, Kak Raymond masukin si Willy dulu. Willy mana ya? Willy sektor 13 ya? Iya. Willy sektor 13. Kalau Veronica itu sektor 10. Tinggal join aja sayang kalau kamu Willy, karena kamu udah di-invite. Udah Kak semua Kak? Udah ke-assign. Udah ya? Udah Kak semua Kak. Oke, baik. Baik, kalau begitu adik, masih ada Kristo. Kristo mau di sini apa 13? 13 aja Kristo ya. Baik adik-adik, selamat pagi semuanya. Sudah disapa belum? Yo, ditunjukin Alkitabnya di kameranya. Yo, yang belum tunjukin yo. Oh, berarti mesti on cam nih. Wah, udah siap semua Alkitabnya nih. Nah, sebelum kita buka, Joel Benaya, Jessica, boleh dan Rehan boleh ditunjukin Alkitabnya sama kakak-kakaknya sama teman-temannya juga. Nah, kalau sudah disiapin Alkitabnya, kita buka. Tunggu dulu sebelum kita buka, kita mau minta tuntunan Roh Kudus terlebih dahulu yuk. Kita mau berdoa. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena tiba pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun Tuhan, sebelum itu terlebih dahulu, luputkan kami dari kesalahan kami, sehingga kami anak-anak-Mu layak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan juga berkatilah kami satu persatu ya Bapak, agar firman kami dengarkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan berkatilah benda mati yang kami gunakan, entah itu HP, laptop, komputer, apapun itu Tuhan Yesus, biarlah segala sesuatunya tidak ada gangguan Tuhan. Sehingga firman kami dengarkan tidak terputus oleh Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu karena kami yang percaya Engkau di sini bersama kami walaupun kami terpisah secara virtual. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, sebentar ya Kak Raymond share screen dulu ya. Sambil tunggu Kak Raymond share screen, boleh dibuka dulu deh kita pembacaannya dari perjanjian baru. Kita buka kitab Markus. Sudah, Kak. Ayat Markus pasal yang ke-7. Sudah? Ayat 1 sampai 23. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu semua, boleh kasih jempol. Sudah? Lagi? Kenapa nih ya? Sudah ketemu semua? Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 23. Oke, kalau sudah ketemu adik-adik boleh berdiri semuanya karena kita akan menyambut firman Tuhan. Oh iya, kemana karena mau tahu adik-adik udah ketemu ya? Kan adik-adik ada beberapa ada yang dimatiin ini kameranya nih. Boleh dinyalain adik-adik, berbahagialah adik-adik nyalain kamera. Biar kakak-kakaknya sama teman-temannya bisa saling lihat. Ya. Nah, karena kan tak kenal maka tak sayang kan. Jadi adik-adik kalau ketemu nih, ini siapa ya? Tidak kenal karena string of cam. Sudah semua? Kalau sudah, ini kan ada 23 ayat nih. Karena butuh bantuan ya adik-adik. Karena nggak bisa sendiri nih bacanya nih. Adik-adik, ada yang mau bantuin Kak Raymond nggak? Kalau mau bantuin Kak Raymond, boleh dinyalain kameranya. Nah, Raymond. Kak Raymond akan minta bantuan kepada orang yang nyalain kameranya nih. Untuk ayat 1, Kak Raymond, ayat 2, Hans, ayat 3, Nathan, ayat 4, Rere, ayat 5, Diandra, ayat 6, Jeremy. Raymond, kitab aku ini agak hilang. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi aku cari dulu. Kenapa, sayang? Raymond tadi dari ayat berapa? Iya. Ayat 1 sampai 23. Ayat 1 Kak Raymond, ayat 2 Hans, ayat 3 Nathan, ayat 4 Rere, ayat 5 Diandra, ayat 6 Jeremy, ayat 7 Keke bisa ya? Dan seterusnya balik lagi ke 8 Kak Raymond, 9 Hans, dan seterusnya sampai 23 ya. Ketika kita baca bareng-bareng. Injil mana, Kak? Kenapa? Injil apa, Kak? Injil Markus sayang. Ini Kak Raymond. Nggak muncul lagi. Ya. Markus. Udah kelihatan ya? Sudah bisa kita baca adik-adik? Kalau sudah, Kak Raymond mulai dulu ya. Kita Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Dia Nathan? Dia sayang? Nathan? Yaudah, mungkin belum siap ya. Rere, 3 yuk. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ayo ayat 4, Diandra. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan. Hanya banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kandi, dan
perkakas. Ayat 5, yuk Jeremy. Yuk. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis. Nah, ayat 6, Keke yuk. Keke. Udah, karena dulu ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ayat 7, Hans. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8, Nathan udah bisa? Udah bisa. Yuk, 8 sayangnya. Perintah Allah kamu perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 9, yuk. Rere, yuk. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ayat 10, Jeremy, yuk. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ibumu harus mati. Ayat 11 ya Karemon ya. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Ayat 12, Hans yuk. Hans, 12 yuk. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Ayat 13, Nathan. Nathan, 13 yuk. 13 aku ya. Iya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ayo ayat 14, Rere. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Ayat 15, Diandra. Diandra dulu sayang. Ya, Diandra 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya lanjut, Jeremy. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya padanya tentang arti perempuan itu. Umpamaan sayang. Jeremy tadi kelewat 16 ya, karena membaca dari barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar. Ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ya lanjut, Hans. Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya lanjut, Nathan. Oh ya, Nathan ada berapa yo? 20 sayang. 20. Iya. 19. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Ya lanjut, Rere. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ya lanjut.
Diandra. Dua sayang. 22. Ya, Kak. 22, lanjut. Perzinahan, kekerasan, kejahatan, kekecilan, hawa nafsu, iri hati, wujud kesombongan, kebebalan. Oke, bareng-bareng kita 23 ya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, adik-adik pasti karena menyakiti dan percaya, adik pada saat baca udah tahu ini tentang apa ya firman Tuhan ini. Cuman sebelum Kak Raymond membahas pembacaan kita pada hari ini, Kak Raymond mau kita belajar dikit dulu adik-adik ya. Nah, penulis Injil Markus ini siapa sih adik-adik? Nah, tentunya adalah Markus atau Yohanes yang sering disebut Yohanes Markus atau Yohanes saudara dari Barnabas. Ya, kemenakan itu bisa adik, bisa kakak adik-adik ya. Nah, Injil Markus ini tentang apa sih adik-adik? Nah, Injil Markus ini menjelaskan tentang permulaan Injil tentang Yesus adik-adik Tuhan kita. Nah, itu adik-adik ya. Jadi ini ilmu pengetahuan sedikit adik-adik ya, biar adik-adik tahu nih kitab Markus ini siapa penulisnya ya, terus tentang apa ya. Ya. Nah, adik-adik sebelum Kar membahas lagi nih, ini Kar ada keterkaitannya adik-adik. Ya. Nah, adik-adik ada yang masih ingat gak? Minggu lalu tuh firman tentang apa ya adik-adik? Gak apa-apa, ini bukan sekolah adik-adik ya. Kalau salah, kamu salah, kamu gak belajar. Enggak adik-adik, ini kita ibadah. Kalau salah, kita perbaiki bareng-bareng. Minggu lalu itu tanggal berapa? 6 Maret. 13 sayang ya. Ada yang mau berani coba jawab? Minggu lalu tentang apa? Enggak apa-apa adik-adik, masih samar-samar. Kalau nggak salah tentang ini Kak. Berapa, Kak? Tanggal 13. Minggu lalu tanggal 5 sayang. Maaf Kak Raymond gak lihat kalender. Ayo, ada yang masih ingat gak? Yuk, sepintas saja adik-adik. Tentang apa ya? Yuk, adakah yang mau berani coba menjawab? Minggu lalu itu tentang apa ya? Tentang menyenangkan hati Tuhan, Kak. Benar banget. Makasih Rere. Terus apa lagi? Mau menyenangkan Tuhan? Karena apa ya? Dengan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa ya? Aku mau hidup apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan itu harus apa hidupnya? Bagus. Baik. Benar banget. Nah, Tante udah benar tadi sebelumnya. Aku mau hidup kudus untuk menyenangkan hati Tuhan. Pembacaan dari mana? Imamat. Adik-adik terkait juga adik-adik sama firman Tuhan minggu ini adik-adik ya. Adik Karmon ucapkan terima kasih ya sebelumnya ya untuk adik-adik yang udah bantu Karmon membaca pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, adik-adik kita mau belajar sepintas minggu ini lawan kata dari hidup kudus adik-adik. Ya, apa lawan katanya? Najis. Najis itu apa adik-adik ya? Ya kan tadi di sini kita baca kan ada pembahasan najis menurut ahli Taurat sama najis menurut Tuhan adik-adik. Nah, sebenarnya najis itu artinya apa sih adik-adik? Nah, najis itu berarti kotor dan menjijikan bagi Tuhan. Jadi suatu hal yang najis itu membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan adik-adik. Nah, itu dulu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik di pembacaan kita pada hari ini adik-adik. Nah, jadi pada saat itu ahli Taurat, rombongan orang Farisi dan ahli Taurat apa adik-adik? Ada yang masih ingat nggak? Loh. Nah, nggak apa-apa salah adik-adik, coba berani jawab aja adik-adik. Nah, ahli Taurat itu adalah
sekumpulan orang yang sangat memahami tentang hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa isinya adik-adik ya? Tentang kitab Taurat adik-adik. Nah, kalau kita ingat kitab Taurat, kita mengingat ke-10 hukum nih adik-adik. Adik masih ingat gak salah satunya? Yo, ada yang masih ingat gak? Harmonik yang percaya diri masih ingat nih ke-10 hukum itu apa ya? Nah, ya. Nah, mereka itu paham banget adik-adik tentang hukum Taurat itu adik-adik. Nah, sedangkan orang Farisi apa adik-adik ya? Sama juga adik-adik. Orang Farisi itu adalah mereka yang paham sama isi-isi firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya adik-adik. Jadi mereka cuma tahu doang, tapi nggak dilakukan adik-adik ya. Nah, jadi pada saat itu serombongan ahli orang Farisi dan serombongan orang Farisi dan juga ahli Taurat, mereka datang dengan menemui Yesus. Nah, jadi waktu mereka ketemu Tuhan Yesus, mereka lihat nih, loh, kok mereka nggak cuci tangan ya? Nah, adik-adik, cuci tangan zaman dulu sama zaman sekarang beda adik-adik. Kalau zaman sekarang itu selama masa pandemi penting nggak cuci tangan? Penting nggak? Oh, nggak usah Kak, kita main dari luar, begitu nyampe rumah langsung aja Kak. Duduk, pegang sana sini. Nah, penting nggak adik-adik cuci tangan kalau zaman sekarang? Penting. Penting banget agar kita terhindar dari virus corona adik-adik, atau kita tidak membawa virus corona dari luar ya. Jangan cuci tangan, kita bahkan harus mandi adik-adik. Nah, zaman sekarang itu kita kalau sebelum makan itu harus cuci tangan ya. Ya kan? Masih ada nggak adik-adik di sini yang kalau sebelum makan nggak cuci tangan? Yo, jujur yo, angkat tangan yo. Sekarang emang enggak ya. Ayo, jujur adik-adik. Masih ada nggak adik-adik di sini yang sebelum makan nggak cuci tangan? Nah, cuci tangan adik-adik ya. Oh, Hans ngaku ya, belajar adik-adik ya. Nah, kenapa sih mesti cuci tangan? Karena kalau kita cuci tangan, kalau kita bisa langsung makan, ngambil sendok, tangan kita tanpa kita sadari ada kuman dan juga bakteri. Ya, maka kita mesti mencuci tangan terlebih dahulu, biar kuman dan bakteri atau telur-telur cacingnya mati di tangan ya. Karena kalau kita makan masuk kumannya, jadi kita jadi aktif ya. Oh enggak Kak, sakit Kak. Nah, kalau zaman pembacaan kita pada hari ini adik-adik, mencuci tangan itu merupakan salah satu adat istiadat adik-adik. Yang berarti apa? Sebelum kita menikmati berkat Tuhan atau makanan, kita mesti membersihkan tangan kita dulu dari suatu hal yang najis adik-adik. Nah, jadi kita nggak boleh tuh makan itu kalau tangan masih kotor ya. Tangannya belum dibersihkan. Tangannya mesti dibersihkan, dibasahi dulu adik-adik. Ya, untuk apa? Untuk membersihkan dari hal yang najis. Ya, karena kalau kita makan dengan tangan yang belum dibersihkan, berarti kita makan dengan satu hal yang najis. Dan kalau kita najis, berarti kita dijauhkan oleh Tuhan. Nah, pada zaman dulu adik-adik. Jadi beda adik-adik ya, paham ya adik-adik perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kita mesti cuci tangan itu karena untuk kebersihan, kesehatan. Kalau zaman dulu apa? Adat istiadat. Ya. Nah, jadi para ahli Taurat dan orang Farisi itu kaget. Dia nanya sama Tuhan Yesus. Ya kan dia tegap. Itu bisa di ayat 2 ya. Orang Farisi sama ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis? Nah, mereka bertanya tuh. Nah, jawaban Tuhan Yesus apa kepada mereka? Ada yang mau coba jawab nggak? Itu ada ayat 6 tuh. Jawab Tuhan kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya. Nah, nubuat Yesaya itu apa adik-adik ya? Bisa adik-adik baca di Yesaya 29:13. Itu bisa nanti adik-adik baca di rumah ya. Apa? Intinya seperti ini sih. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus secara tidak langsung menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini bahwa mereka ini menjalankan adat istiadat, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, jadi mereka hanya menjalankan adat istiadat ini, tetapi hatinya jauh dari Tuhan adik-adik. Mereka hatinya di mana? Di dirinya sendiri. Ya,
Nah, di sini Tuhan juga memakai salah satu contoh kasus adik-adik, ya, tentang hormatilah ayah dan ibumu adik-adik. Jadi pada saat itu adik-adik, karena ahli-ahli Taurat ini mengutamakan adat istiadat, sehingga orang-orang yang mendengarkan mereka itu mereka ajak untuk udah utamain aja adat istiadat. Misalnya, jadi mereka harus membawa persembahan-persembahan itu ke bait Allah aja, ya, sehingga orang-orang yang membawa persembahan kepada bait Allah itu lupa adik-adik bahwa mereka punya orang tua, dan orang tua mereka ada yang perlu diperhatikan, jadi tidak diperhatikan adik-adik, ya, sehingga orang tuanya terbengkalai adik-adik. Itulah yang terjadi adik-adik. Nah, di sini Tuhan Yesus mau menegur ahli Taurat itu bahwa untuk apa kita mau hidup dalam adat istiadat, tapi hati kita telah lari daripada Tuhan, ya. Nah, hati kita harus kepada Tuhan adik-adik, ya. Boleh hidup dalam adat istiadat, tetapi kita harus hidup dalam Tuhan juga. Kita harus memerhatikan sesama juga adik-adik. Nah, adik-adik, di sini Tuhan juga mau ngasih tahu kepada murid-muridnya, kan murid-murid juga nggak ngerti tuh, maksudnya apa ya guru ya, apa yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, apa yang keluar dari seorang itu menajiskan adik-adik. Nah, orang-orang Farisi itu adalah kalau kita tidak mengikuti adat istiadat, tetapi najis menurut Tuhan Yesus adalah apa yang keluar dari hatinya, itulah yang menajiskan diri kita adik-adik. Jadi bukan apa yang kita makan adik-adik yang menajiskan kita ya, tetapi apa yang keluar dari hati kita adik-adik. Nah, ini Kak Raymond ambil beberapa contohnya adik-adik ya. Ya, apa yang sesungguhnya menajiskan kita itu ada di dalam ayat 20 sampai 23 adik-adik. Ini Kak Raymond ambil beberapa aja adik-adik ya. Adik-adik bisa baca, itu ada pikiran jahat. Terus licikan, terus apalagi pencurian, terus ada apa lagi adik-adik baca, adik-adik lihat Alkitabnya, jangan liatin PowerPoint Kak Raymond ya, tapi kalau mau sambil juga nggak apa-apa. Terus dan seterusnya itu ada di ayat di 21 sampai 23 adik-adik. Nah, berarti yang menajiskan itu adalah apa yang keluar dari hati kita adik-adik. Nah, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita adik-adik. Nah, kalau kita mau taat sama Tuhan, kalau kita mau taat sama hukum-hukum Tuhan, itu kita tunjukkan dengan mengasihi semua orang dengan tulus adik-adik. Nah, jadi jangan adik-adik, aku misalnya tidak mau, aku mau hidup kudus nih, tapi aku nggak mau berteman nih sama teman-temanku yang hidupnya nggak kudus loh, yang nggak kudus tuh, nggak mau aku nggak mau temenin dia soalnya dia hidupnya kacau banget Kak, dia suka gangguin temennya. Enggak adik-adik, adik-adik harus bisa mengasihi orang seperti itu juga adik-adik. Dengan apa? Dengan tulus. Jadi adik-adik yang telah menerima berkat daripada Tuhan, adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa belajar, adik-adik bisa atau ada yang lainnya, adik-adik harus bisa mengasihi semua dengan tulus adik-adik. Jadi jangan pilih-pilih ya. Aku nggak mau temenan sama dia, aku nggak mau mengasihi dia, aku mau mengasihi temanku yang itu aja soalnya dia baik. Enggak adik-adik ya. Kalau kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, kita harus bisa mengasihi semua orang dengan tulus. Kalau kita pilih-pilih, apa bedanya kita sama ahli-ahli Taurat itu adik-adik? Ya kan? Nah, di sini Karmo kasih contoh juga, mengasihi di dalam rumah itu seperti apa ya? Karmo salah kasih contoh dalam rumah dulu adik-adik ya. Karena apa? Pelayanan yang mengasihi mula-mula itu dari keluarga. Nah, di sini Karmo kasih gambar adik-adik, misalnya ngebantuin orang tuanya. Coba angkat tangan siapa di sini yang suka ngebantuin orang tuanya dalam bentuk cuci piring. Nggak cuci piring ya, bisa nyapu, bisa ngepel, mungkin terlalu susah ya Bu adik-adik ya, atau bisa yang lain adik-adik. Ada ya, wah keke ternyata. Nah, terus di sini ada gambar lagi. Oh, Rere juga ternyata, puji Tuhan. Ya, berarti. Dan tentunya Rere sama Keke dan juga adik-adik lain yang mungkin malu-malu angkat tangan melakukannya dengan hati yang tulus gak?
Tulus dong, karena mungkin yang percaya pasti dengan hati yang tulus ya. Nah, terus di sini gambar yang kedua apa tuh adik-adik? Karena nggak kelihatan lagi di PPT-nya nih. Bentar ya. Nah, membantu orang tua juga ya, membantu orang tua itu nggak harus membersih-bersih adik-adik ya, tetapi membantu orang tua itu bisa adik-adik belajar dengan yang benar di sekolah, ya, atau ngerjain PR di rumah, ya kan? Atau kalau diminta tolong orang tuanya, misalnya contoh ya, Jeremy jangan main HP mulu dong, ntar mata kamu sakit. Bentar mak, panggung satu lagi mak, lagi seru nih, main gamenya nih. Nah, tapi waktu disuruh orang tuanya, oh iya mak, aku matiin nih langsung nih. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, mengasihi teman-temannya di sekolah ya. Ini ada gambar ya, saling menolong ya kan. Ini cerita lagi zaman dulu ya, sebelum pandemi ya. Waktu lagi pramuka mungkin kan, saling menolong ya kan. Terus gambar keduanya, berbagi kepada sesamanya ya. Adik-adik yang kalau misalnya baca SBH rajin nih, ini ada juga nih berbagi di hari Kamis. Nah, mungkin adik-adik adik-adik semuanya sekolahnya masih ini ya, online semua ya? Masih online? Aku seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. 3 kali online atau offline? Selang-seling, Pak. Oh, nah adik-adik kalau misalnya bantu mengasihi teman-teman di sekolahnya atau gurunya, kalau lagi online ya kan sekolahnya adik-adik mungkin bisa ngebantu gurunya dengan nyalain kamera kalau lagi sekolah. Terus kalau ibunya ngajar jangan nggak jelas bu apa bu, padahal jelas ya kan. Nah itu salah satu mengasihi teman dan gurunya di sekolah dalam bentuk online. Terus yang terakhir nih, mengasihi teman-temannya atau saudara-saudaranya di IHMPA. Ya, dengan cara apa? Adik-adik, setiap adik-adik hadir, adik-adik turut terlibat dalam pelayanan, adik-adik itu telah mengasihi sesamanya di IHMPA. Jadi kalau kakak-kakak sekolah minggunya minta nyalain kamera, minta tolong pelayanan misalnya doa, atau misalnya bacain firman Tuhan atau menyanyi juga, itu berarti adik-adik telah membuktikan kepada Tuhan mengasihi sama di dalam IHMPA. Atau mungkin adik-adik ada nggak adik-adik yang di sini yang begitu di-share link sama kakaknya nih, paknya nih langsung dibagi ke temannya. Bro, besok IHMPA nih, ini linknya ya, jangan lupa datang ya, ditunggu loh. Ada nggak kayak gitu adik-adik di sini? Wah, dia berarti belum nih. Nah, mudah-mudahan dilakukan adik-adik ya, walaupun udah dibagiin sama kakak sekolah minggunya, adik-adik juga. Misalnya Jeremy ngebagiin ke Nathan nih, Nathan, ini ada nyimpanya nih, besok jangan lupa datang ya. Siapapun kakak yang melayani, besok kita harus datang nih Nathan. Oke, Jeremy aku bakal datang deh. Aku bagiin ke Hans dulu ya, dibagiin ke Hans dan seterusnya. Ya, itu berarti salah satu bentuk masih sama juga adik-adik. Ya, terus pada saat IMPA nih, Karang bersyukur banget nih sama Kak Bara, sama kakak-kakak yang lain juga. Selama kita IMPA gak ada yang coret-coret. Berarti itu adik-adik salah satu bentuk mengasihi sama juga. Adik-adik gak mengganggu adik-adik yang lain, teman-temannya juga, bahkan kakak sekolah minggunya ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, di sini kita dari firman Tuhan yang mau kita ajarkan kepada kita jadi dapat belajar adik-adik. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, bahwa kematian Tuhan Yesus itu juga salah satu bukti adik-adik bahwa keselamatan itu juga berlaku bagi mereka yang dipinggirkan adik-adik. Ya. Nah, terus ketaatan akan Tuhan itu tidak perlu membuat kita menjauh dari orang lain adik-adik. Mengasihi sesama pun merupakan bentuk kita bahwa kita taat kepada perintah Tuhan dan wujud ketaatan kita kepada Allah. Nah, adik-adik, dari firman ini, ada yang mau bertanya? Nah, jadi kalau bagaimana, Rere? Tidak, Kak, tidak. Ya udah, nah berarti kalau misalnya ditanya orang tuanya, firman tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Emang benar tentang Tuhan Yesus.
Adik-adik bisa ceritanya, iya Pak, jadi waktu itu Tuhan Yesus ketemu sama orang-orang Farisi sama ahli Taurat, Pak, terus begini gini bisa diceritain ulang ya. Nah, karena cerita Pak hari ini sama kayak cerita ibadah orang tua. Jadi adik-adik bisa sharing tuh sama orang tuanya. Nah, wah kalau aku belajar tentang ini Pak, kalau Bapak tempat belajar tentang apa? Sehingga adik-adik sama-sama kaya akan firman Tuhan ya. Baik adik-adik, karena mau naminkan firman Tuhan dengan segala kebesarannya, mampukan adik-adik untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga orang-orang tidak mengenal Tuhan Yesus, pada saat bertemu dengan adik-adik, mereka mengenal siapa itu Tuhan. Yaitu Tuhan yang penuh dengan kasih dan juga dengan sejahtera. Amin. Selamat mengerjakan firman Tuhan selama seminggu ke depan. Ya adik-adik ya. Nah, Kak Remon ada aktivitas nih. Bentar ya Kak Remon cek dulu ya soalnya ke close tadi aktivitasnya. Mana tadi ya? Kabar sempat save gak Kak? Kayaknya aku karena penuh hapus nih. Aduh bentar ya. Yang mana ya Kak? Aktivitas dari Kak Jerry Kak. Bar, more like chocolate bar. Oh ini ada nih Kak Remon nih. Bentar adik-adik ya. Nah ini. Nah adik-adik ini aktivitasnya. Kak Remon share screen dulu ya. Nah, ini nanti akan dibagikan ke adik-adik dari kakak layannya. Adik-adik, ini ada, bentar ya, lembar komitmen adik-adik. Jadi setelah adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kisah adat istiadat dan juga perintah Allah tadi, langsung, wow, Diandra luar biasa, tinggal diisi ya. Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi, adik-adik kan harus bisa kan aku taat dan mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Nah, adik-adik harus mengisi nih lembar komitmennya nih, diisi satu. Ya terserah adik-adik kalau mau 1, 2, 3, misalnya 1. Misalnya aku yang biasanya jarang satu sama, mulai dari rumah dulu ya, satu sama orang tua, aku mau satu sama orang tua nih, jadi nggak sendiri-sendiri nih. Terus yang kedua, aku yang biasanya agak suka egois di sekolah, di kelas misalnya gak mau minjemin teman bolpen atau gak mau bantuin belajar, aku mau bantuin. Terus yang ketiga, aku yang biasanya IMPA gak mau nyalain kamera, aku mau nyalain, karena dengan seperti itu aku bisa kenal teman kiri kananku, karena aku mengasihi teman-temanku juga, aku mau tahu mukanya bagaimana. Ya, itu contoh adik-adik ya, kalau adik-adik mengisi sendiri ke apa. Adik-adik mengisi 5, 6, kalau lebih 10, lanjutin aja belakang adik-adik ya. Kalau sudah dikerjakan, adik-adik foto yang udah diisi, terus adik-adik kirim ke kakak layannya ya. Nah, atau mungkin mau DM Instagram pakai PA juga bisa, nggak apa-apa. Ya, adik-adik bisa kirim foto, kalau nggak mau bikin video TikTok, nggak apa-apa kan. Kerja aktivitas tanggal 13 Maret, cek, ya kan. Nah, ditunjukin terus dikasih ke kakak layannya. Boleh adik-adik sekreativitas adik-adik lah, ya. Nah, seperti itu adik-adik ya, dikumpulkan paling lambat kapan Kak? Paling lambat hari Kamis sama seperti hafalan ya. Oke, demikian. Ada yang bertanya adik-adik seputar aktivitas? Aku nggak punya printer, bagaimana Kak? Tenang saja adik-adik. Ya bisa diisi virtual dari komputer atau laptop. Kalau enggak, aku maunya tulis tangan Kak. Gimana nih Kak? Ya udah minta tolong sama kakaknya ya. Baik adik-adik, seperti itu saja. Ya, kita akan merespon firman Tuhan. Ini kabar apa? Aku kayak yang share screen Kak. Aku lagi aja atau kemana? Baik adik-adik. Gak apa-apa Kak, kalau ini masalah adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari lagu dari mana? Nah, pas banget nih lagunya nih adik-adik ya. Karena lagunya pas banget, yuk Karen mengundang kita semua berdiri.
Anak-anak Allah, suaranya mana? Yesus Kristus. Yes, boleh berdiri semuanya. Dan adik-adik boleh nge-unmute dah mic-nya deh. Ya. Nah, kita akan mengangkat pujian ini. 1, 2, 3, silakan Kak Bara. Nah, semangat adik-adik. Baik, adik-adik. Setelah kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian, yuk kita berdoa syafaat. Dan seperti biasa, Kak Remon membutuhkan bantuan. Siapakah adik-adik lain yang berbahagia membantu Kak Remon? Kalau ada yang mau bantuin Kak Remon, boleh di-raise adik-adik ya. Atau langsung di-unmute. Kak, aku mau berdoa, Kak. Aku mau yang pertama, yang kedua, Kak. Yo, nggak perlu Kak Remon tunjuk ya, adik-adik udah pada besar semua dan sudah saatnya adik-adik memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yuk, siapa yang mau bantuin Kak Remon? Ada 2 nih, Kak Remon cuma butuh 2 di layar. Oke, Jeremy, terima kasih. Jeremy mau yang mana? Boleh dipilih deh. Yang kedua, Kak. Oh, yang kedua, Kak Remon. Kira kamu mau pilih kakak layan. Wah, sabar Kak Jeremy ya, jadi pelayan dulu ya. Ya, ada lagi yang mau bantuin Kak Remon? Tinggal 1 nih, tinggal nomor 2 nih. Siapakah adik lain yang berbahagia itu yang mau melayani Tuhan? Boleh, nggak usah malu-malu adik-adik. Kak Rere minta doain Rere untuk hari Senin 4. Oke, siap. Nanti Kak Rere kita doakan ya. Ada lagi yang mau berdoa? Ini sengaja nih Kak Rere nggak nunjuk nih. Untuk karena Kak Rere mau lihat nih seberapa besar antusias adik-adik untuk melayani Tuhan nih. Yuk. Siapa adik lain yang berbahagia itu yang mau melayani Tuhan pada hari ini dengan doa syafaat? Yuk, Karman tunggu deh. Ayo, siapa? Jeremy udah nih. Baik, kalau kayak gitu deh. Karemon tunjuk aja ya, nggak apa-apa ya. Karemon tunjuk. Nathan, bagaimana Nathan? Mau berdoa untuk yang nomor 2, untuk doanya? Oke, aku nomor 2. Iya, kamu nomor 2 sayang. Bisa? Bisa. Oke, puji Tuhan ya. Itu berapa? Yang 1 siapa? 1 Jeremy sayang. Oke. Ya, Oke, kita sudah bisa berdoa kah Jeremy? Ya, Jeremy? Kalau sudah, tolong buka kita dalam doa, Pak. Nah, teman-teman, kita berdoa ya Bapak yang dalam surga, kembali kami bertanya padamu ya Bapak, kembali kami mengucap syukur untuk baik terima kasih ya Bapak. Hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang terkena COVID-19, berkati negara kami dan bangsa kami agar terbebas dari COVID-19, berkati info online yang sedang kami jalankan, berkati info online kami agar dapat berjalan dengan baik. Yang depan kami akan info online, ketika kami agar dapat info online dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Adik Nathan, yuk berdoa yuk. Tuhan Yesus berkati orang tua kita yang masih kena corona. Tuhan Yesus berkati orang tua kita supaya tidak terkena corona. Tuhan Yesus berkati sekolah kita semua tidak ada COVID-19 dan kita bisa ketemu ke sekolah dan belajar dan bisa ketemu teman lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kita juga mau berdoa untuk gereja-gerejamu ya Tuhan. Berkatilah gerejamu atau rumahmu Tuhan Yesus, mulai dari Sabang sampai Merauke Bapak. Biarlah setiap gereja-gerejamu yang ada di Indonesia ini bisa menjadi berkat bagi bangsa negara kami ini Tuhan. Dan bisa menjawab segala pergumulan yang ada di bangsa negara kami ini Tuhan. Sehingga gereja-gereja ini, rumah-rumahmu ini Tuhan Yesus, menciptakan pribadi-pribadi yang menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap saatnya semakin banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba-Mu juga, kita juga mau berdoa untuk sektor 1 sampai 16 tuan rumahnya Tuhan. Ya Bapak, kami sudah setahun lebih kami beribadah secara virtual ya Bapak, namun kami juga rindu berdoa untuk tuan rumah kami ya Bapak, mulai dari sektor 1 sampai 16. Berkatilah mereka semua, biarlah sukacita damai sejahtera-Mu dan juga kesehatan-Mu senantiasa bersama mereka ya Bapak. Berkatilah mereka semua, agar mereka yang biasa setiap minggunya didatangi oleh adik-adik layan ini, mereka tetap memiliki kerinduan dan juga mereka tetap sabar Bapak dan juga berpengharapan kepada-Mu saja Tuhan. Sehingga mereka tetap yakin bahwa kita tetap bisa beribadah secara tatap muka ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa adik-adik yang sedang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Ada adik Luther Tobing ya Tuhan Yesus, yang dimana setiap minggunya kami doakan dan setiap minggunya kami lihat bagaimana pekerjaan-Mu Tuhan bagi dia. Dimana dia dari rumah sakit, dia bisa kembali lagi ke rumah ya Bapak. Dan juga bisa bertemu dengan orang tuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya itu merupakan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap obat-obatan dan juga makan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya itu merupakan berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga dia setiap saatnya semakin sembuh ya Tuhan Yesus. Dan juga bisa beraktivitas seperti teman-teman kami di Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Petra Patikawa sektor 16, adik Melodi, adik Pilih sektor 13, dan juga Kak Rasel dan juga Kak Ego ya Bapak yang sedang dalam kelemahan tubuh. Ya Bapak, kami berdoa pada saat ini apapun menjadi penyakit mereka ya Tuhan Yesus, apapun bentuknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka semakin setiap saatnya semakin sembuh ya Bapak yang berasal daripada-Mu Tuhan. Karena Aku adalah dokter dari segala dokter. Berkatilah makan dan minuman yang masuk dalam tubuhnya dan juga obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka. Dan juga Kau mau berkati juga proses-proses yang akan mereka jalani ya Tuhan Yesus dalam penyembuhannya Tuhan. Kau berkati mulai dari proses pengobatannya dan juga apapun bentuknya Tuhan Yesus. Dan Kau cukupkan mereka juga ya Tuhan secara ekonomi ya Bapak. Dan juga kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang ada di GPB Jatipon ya Bapak, yang sedang dalam kelemahan tubuh juga Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan ya Bapak. Berkatilah mereka juga, biarlah apapun proses pengobatan mereka jalani dalam nama Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan berperkara, beraja juga berkarya Tuhan Yesus. Sehingga mereka setiap saatnya semakin sembuh dan semakin sembuh Tuhan, sehat ya Bapak badannya. Dan juga Tuhan, kami juga mengucap syukur atas teman dan saudara kami yang Kau tambahkan umurnya Bapak, yaitu ada Kak Rasel, ada Ilori dari sektor 13, ada Karen Sianturi, ada Mark Stephen Palbesi sektor 13, ada Jessica Renata Hakim, dan juga Gilbert Martin Audanto. Bapak, biarlah umur yang Kau anugerahkan kepada mereka 1 tahun ini, Kau adalah Tuhan yang lebih lagi mempercayakan mereka berkat-berkat oleh Tuhan Yesus. Sehingga di umur yang baru ini, iman mereka semakin tumbuh dan juga doa kerinduan orang tuanya semakin Kau wujudkan di umur mereka yang baru ya Bapak. Berkat anak-anak ini,
menjadi anak-anak yang semakin takut padamu ya Bapa, sehingga anak ini bisa menjadi anak-anak yang mendengar kepadamu, sehingga anak-anak ini juga Tuhan Yesus menjawab perkembangan zaman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita akan adik-adik, mari kita tutup doa syafaat kita dengan doa ajarkan Tuhan Yesus kepada kita secara perlahan-lahan. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Terima kasih untuk adik-adik yang udah mau bantu Karemon berpelayanan pada hari ini. Ada jaringan kita. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, cara memberikan persembahan bagaimana ya Kak? Nah, seperti biasa adik-adik. Ya, ada dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa scan QR Code. QR Code-nya di mana ya Kak? Nanti ada di pojok kiri atau pojok kanan pada saat kita mengangkat pujian. Ya, pakai apa ya Kak? Banyak aplikasinya adik-adik. Bisa pakai OVO, Genius, GoPay, Dana, Bank Jago, dan lain-lainnya adik-adik. Udah banyak sekarang loh. Terus ngasihnya bagaimana ya Kak? Nah, nanti adik-adik berapapun nominal yang adik-adik kasih, contohnya nih, ini cuma contoh loh, bukan kewajiban adik-adik ya. Adik-adik mau ngasih persembahan 5.000 nih. Adik-adik ketik 5011. Nah, emang kenapa ya Kak mesti dikasih kode 11 ya Kak di belakangnya? Nah, tujuannya agar gereja tahu bahwa persembahan yang diberikan ini berasal daripada plakat PA, yaitu adik-adik. Nah, Kak, aku ribet banget Kak, pakai aplikasi Kak, pakai QR Code Kak, soalnya aku scan-scan terus gak ini Kak, gak kelihatan Kak. Gak usah khawatir adik-adik bisa kumpulin persembahannya melalui celengan yang dikasih pas pasca tahun lalu. Ada semua nggak? Kalau masih ada ditunjukin coba di kameranya Bu. Aku masih ada loh persembahannya loh. Masih ada kan? Nah, jadi dari persembahannya setiap minggu taruh di situ. Nah, nanti setiap akhir bulan adik-adik bisa taruh di gereja. Caranya bagaimana? Ditaruh di amplop, terus dilem amplopnya, terus dikasih nama, plakat PA, strip nama adik layang, misalnya Hans, strip sektornya, misalnya sektor 3. Ya, terus dikasih ke gereja. Nah, misalnya, aduh, aku takut Kak sama koronca Kak, kalau enggak, aku nggak sempat kasih akhir bulan Kak, gak usah khawatir adik-adik. Bisa hubungin kakak layannya adik-adik. Ya, misalnya, Kak Bara, aku mau ngasih persembahan dong. Nah, nanti kakak lainnya akan datang, ngambil persembahannya, terus dikasih di gereja. Nah, adik-adik, kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan. Nah, nanti setelah jeda musik, itu jeda itu nanti adik-adik pakai untuk scan QR code ya. Masih persembahannya ya. Nah, kita akan mengangkat pujian dari lagu Kidung Ceria 356, Kuberikan Persembahan. Nah, adik-adik. Silakan Kak Bara. Itu QR code ya adik-adik ya. Dengan sukaria
Baik adik-adik, kita akan mengangkat persembahan kita ini dalam doa. Adakah adik-adik lain yang berbahagia yang mau berdoa persembahan? Rere, Kak. Silakan Rere, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas persembahan-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya berguna bagi gereja kita, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Rere. Tuhan Yesus berkati. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan warta apel KPA. Apa itu? Apa itu ya? Nah, adik-adik, Kak Remon, Kak Bara, dan kakak-kakak lain yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani pada hari ini, mau sebagai penasyafaat, membawa persembahan, yang telah kasih kesaksian pujian, yang udah bantuin baca pembacaan kita pada hari ini juga, ya, Tuhan Yesus berkati pelayanan adik-adik. Terus ucapan terima kasih juga untuk adik-adik yang mengirimkan video hafalan dan aktivitas impanya di minggu lalu. Nah, video hafalan bisa dilihat di YouTube channel Pekat PA GPB Jatipoan adik-adik ya. Nah, makanya jangan lupa selalu subscribe channel YouTube kita adik-adik ya. Terus diklik belnya adik-adik biar setiap video baru yang muncul adik-adik bisa lihat nih, udah keluar nih video hafalan nih. Nontonlah bagaimana ya teman-temanku ya. Seperti itu adik-adik. Nah, lalu saat teduh virtual atau sate virtual adik-adik akan kembali diadakan pada bulan ini seperti biasa di hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 19.30 WIB adik-adik ya. Nah, nanti link Zoom-nya sama flyer akan disampaikan sama kakak layannya. Nah, ini jam 7:30 malam adik-adik ya, waktu Indonesia bagian Barat. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik jalan-jalan ke luar negeri, atau kemana, ke Manado, misalnya keluar daerah kan, yang udah bukan WIB lagi, adik-adik ingat nih, 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat nih. Wah, aku lagi di Los Angeles nih. Kalau nggak aku di New York nih. Waktuku harus aku sesuai nih. Ya, karena ada perbedaan jam ya. Jangan sampai salah adik-adik. Nah, adik-adik untuk IMPA minggu depan, tanggal 20 Maret, akan dilaksanakan via Zoom adik-adik. Ya, tepat waktu juga jam 8:30. Nah, berbahagialah adik-adik tadi yang datangnya tepat waktu, bahkan sebelum tepat waktunya lagi. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus melihat loh adik-adik. Nah, seperti biasa 3 link Zoom adik-adik ya, AK, AT, dan juga AK. Oh, kembali ke ATK, AK, dan AT. Nah, linknya beda-beda adik-adik ya, sama seperti ini. Jadi adik-adik mesti lihat memang kakaknya tuh, jangan sampai salah kelas nih. Loh, kok temanku kecil-kecil semua? Ternyata Batita TK nih ya. Diperhatikan adik-adik, jangan langsung asal klik. Nah, ya. Nah, demikian warta Pekat PA pada hari ini. Nah, ini adik-adik udah ada ternyata flyernya nih. Nah, karena mungkin minggu depan luar biasa adik-adik ya. Siapa yang pelan firmannya ya adik-adik ya? Ada yang kenal nggak ini siapa nih adik-adik? Kan kemarin kan presbiter terus kan bertugas kan. Sekarang ada lagi nih adik-adik. Siapa ya? Masih muda loh dia. Nah, siapakah dia? Dia adalah Kak Aldo Patinama adik-adik. Siapa ya Kak Aldo Patinama ini ya? Dia ini adalah salah satu apa ya istilahnya ya? Petugas di gereja juga adik-adik, petugas magang ya. Nah, di bidang teologinya. Nah, jam berapa? Jam 7:30 waktu Indonesia bagian Barat ingat adik-adik ya. Nah, baik adik-adik, tadi kita telah mengangkat pujian kepada Tuhan, telah memberikan persembahan, menaikkan doa syafaat, telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat kita akan tutup pertemuan kita, akan mengundang kita semua berdiri, anak-anak Allah. Yuk berdiri semua yuk. Kristus, yes. Terima kasih Nathan udah bantuin Karemundi. Ini Karemu udah lihat nih, Karemu kabar udah lihat nih calon-calon pelayan. Yuk kita angkat pujian dari Kidung Cirian nomor 198. Hidup bagi Yesus, bait 1 dan 2. Pada Yesus dan
Adik-adik berdiri semua, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setia dan juga anugerah-Mu dan juga tentunya penyertaan-Mu Bapa, kita bisa ikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Ya Bapa, hamba-Mu Karemon dan juga Kabara menyerahkan adik-adik ini satu persatu dari sektor 1 sampai 6 ya Bapa. Ya, ada sektor 1 sampai 8 yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Dalam tangan pengasihan-Mu, dalam mereka menjalani aktivitas mereka selama seminggu ke depan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, dan juga hikmat-Mu dan penyertaan-Mu terutama Tuhan Yesus selalu senantiasa beserta adik-adik ini ya Tuhan. Sehingga adik-adik ini dalam menjalani aktivitas mereka selama seminggu ke depan, pergumulan yang mereka hadapi, permasalahan mereka hadapi, tidak mengalahkan mereka, melainkan di dalam nama Tuhan Yesus Kau menangkap mereka ya Bapa. Sehingga segala sesuatunya anak-anak ini semakin bertumbuh ya Tuhan Yesus. Dan juga biarlah kebenaran firman yang mereka dengarkan bisa menjadi rema dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang taat dengan mengasihi sesama mereka dengan hati yang tulus. Kau berkati segala sesuatunya Tuhan Yesus. Biarlah sukacita dan sejahtera mereka rasakan pada saat ini bisa mereka pertahankan dan mereka bagikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling mereka, di rumah, di sekolah, dan dimanapun Kau tempatkan ya Tuhan Yesus. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu adik-adik, kita akan foto bersama untuk absen. Ya, boleh dinyalain kameranya. Baik, Chester, Jeremy, Jessica. Oke, sudah semua. Oh, kok kayak gitu fotonya dong, lihat ini dong. Oke, kabar apa aja nih? Kare boleh Kak? Oh ya udah. Oke, sudah siap mau difoto semuanya, berikan pose terbaiknya. Keren gitu tuh. Oke, itu kan mundur ya. 199. Oh, kelamaan enggak? 3, 2, 1. Mantap-mantap posenya nih. Oke, cukup adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat mengerjakan firman Tuhan adik-adik ya. Ada adik-adik boleh semua. Kita live meeting atau live